A. Belajar dalam pandangan teori kognitif fisik. Belajar kognitif fisik mengacu pada wacana psikologi kognitif yang didasarkan pada kegiatan kognitif dalam belajar. Dasar pemikiran teori ini memiliki arti filosofis, yaitu way in which we learn, yang artinya pengetahuan seseorang diperoleh dari pemikiran seseorang tersebut. Teori ini menganggap bahwa belajar adalah sebuah perubahan persepsi dan pemahaman. Tidak selalu berbentuk perubahan perilaku yang bisa diamati. Teori Gestalt. Pandangan Gestalt adalah bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai sesuatu keseluruhan yang terorganisir. Mengutip dari Rashad 2003, teori Gestalt adalah memandang bahwa kejiwaan manusia terkait pada pengamatan dari nyata kepada yang menyeluruh. Pelaksanaan pembelajaran dengan teori Gestalt menuntut guru untuk tidak memberikan potongan-potongan atau bagian-bagian bahan ajar, tetapi selalu satu kesatuan utuh. Guru memberikan suatu kesatuan situasi atau bahan yang mengandung persoalan-persoalan di mana anak harus berusaha menemukan hubungan antar bagian. Teori perkembangan tingkat cognitive development. Nah, yang pertama terdapat tahapan, yaitu tahapan sensory motoric intelligence. Biasanya itu pada usia 2 tahun dan mengalami perkembangan karakteristik pada panca indera, yaitu alat gerak atau motorik. Biasanya pada perkembangan gerakan tubuh. Nah, yang kedua yaitu pra-operasional pada usia 2-7 tahun. Pada perkembangan ini, kemampuan berbahasa dan berkembangnya penguasaan konsep biasanya masih mengalami kesulitan bernalar. Yang ketiga yaitu operasional konflik, biasanya pada usia 7-11 tahun. Nah, ini mengalami perkembangan daya berpikir dan logis dan pemecahan permasalahan yang semakin lama semakin konflik. Nah, yang keempat yaitu operasional formal, biasanya pada usia 11-15 tahun. Pada masa ini berpacu pada kecakapan kognitif mencapai puncak perkembangan seorang anak. Nah, berdasarkan hal ini, pada dasarnya setiap individu itu sejak kecil mempunyai kemampuan tersendiri. Di antara lain disebabkan oleh beberapa faktor untuk perkembangan kognitif sendiri, yaitu pertama, faktor fisik, melalui interaksi antara individu dan dunia luar yang bersumber pengetahuan yang baru. Yang kedua yaitu kematangan. Nah, kematangan ini disebabkan oleh kematangan sistem saraf yang menjadi peran penting karena akan mendapat manfaat secara maksimal. Yang ketiga yaitu pengaruh sosial. Pengaruh sosial ini berupa lingkungan, peran bahasa, dan pendidikan, serta pengalaman fisik yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang keempat, proses pengaturan diri yang disebut equilibrasi. Nah, ini mengatur proses interaksi spesifik dari individu dengan lingkungan maupun pengalaman yang dimiliki oleh setiap orang. Belajar Brenner atau biasa disebut discovery learning. Jerome Brenner adalah seorang ahli psikologi perkembangan dan ahli psikologi belajar kognitif. Teori Brenner ini adalah bagaimana cara kita memilih atau mempertahankan dan mentransformasikan informasi secara aktif yang biasa disebut dengan discovery learning. Yang menjadi ciri khas teori ini dibandingkan dengan teori lain adalah teori ini berarti belajar dengan menemukan konsep sendiri. Tiga proses belajar menurut Brenner ada tiga. Yang pertama, memperoleh informasi baru. Yang kedua, transformasi informasi atau pengetahuan menyangkut cara kita memperlakukan pengetahuan. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Tema pendidikan Brenner. Tema yang pertama yaitu pentingnya arti struktur pengetahuan. Dengan struktur ini, siswa dapat melihat bagaimana fakta-fakta yang kelihatannya tidak ada hubungan dapat dihubungkan antara satu sama lain. Tema yang kedua yaitu kesiapan untuk belajar. Menurutnya, kesiapan terdiri atas penguasaan keterampilan. Tema yang ketiga yaitu menekankan nilai intuisi dalam proses pendidikan. Dan tema yang